Renungan Tahun Baru 2026. Pembacaan Alkitab terangkat dari kitab Kejadian pasal 8, ayat 1-22 dengan tema Allah yang peduli atas masa depan kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Yesus Kristus kasihi, memasuki tahun baru dengan banyak tanda tanya. Awal tahun selalu membawa dua perasaan sekaligus pengharapan dan kecemasan. Kita berharap tahun ini lebih baik, tetapi juga membawa kekhawatiran bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan pekerjaan, kesehatan, dan masa depan kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita bukan satu-satunya orang yang pernah memasuki masa depan dengan hati yang penuh tanda tanya. Hari ini kita diajak melihat kisah Nabi Nuh, seorang yang memasuki tahun baru dalam hidupnya bukan dengan pesta, tetapi setelah badai besar berlalu. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama, Allah mengingat dan bertindak. Kejadian 8 dibuka dengan satu kalimat yang sangat kuat. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Kata mengingat bukan berarti Tuhan lupa lalu baru teringat. Artinya bahwa Allah setia dan bertindak sesuai janjinya. Air bah belum langsung surut, bahtera masih terombang-ambing. Namun Tuhan mulai bekerja, angin bertiup, air berkurang, dan bahtera berhenti di pegunungan Ararat. Saudara-saudari, ini mengajarkan kita satu hal penting. Ketika kita merasa masih berada di tengah proses yang panjang, Tuhan sebenarnya sedang bekerja untuk kita. Awal tahun 2026 mungkin belum menunjukkan perubahan besar, tetapi Tuhan sedang menata masa depan kita tahap demi tahap. Kedua, menunggu dengan iman, proses yang tidak instan. Nuh tidak langsung keluar dari bahtera, ia menunggu. Ia mengirim burung gagak. Lalu burung merpati, ia belajar membaca waktu Tuhan. Menunggu adalah bagian tersulit dari iman. Kita ingin tahun baru segera membawa hasil. Namun Kejadian 8 mengajarkan bahwa Allah peduli bukan hanya pada tujuan akhir, tetapi juga pada proses kita bertumbuh. Menunggu bukan tanda Tuhan tidak peduli. Menunggu adalah ruang di mana iman kita dibentuk dan pengharapan dikukuhkan. Ketiga, awal yang baru dimulai dengan penyembahan. Saudara-saudari, ketika Nuh akhirnya keluar dari bahtera, hal pertama yang ia lakukan bukan membangun rumah, bukan bercocok tanam, tetapi lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat 20, Nuh memulai masa depan dengan ibadah dan syukur. Ini pesan penting bagi kita di awal tahun, yaitu 1. Masa depan yang diberkati dimulai dari hati yang menyembah. 2. Syukur membuka jalan bagi pemulihan. 3. Tuhan berkenan pada hati yang mengandalkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah mencium bau yang menyenangkan, lalu ia berjanji, tidak akan memusnahkan bumi lagi seperti itu. Tuhan menegaskan keteraturan musim dan kehidupan. Allah bukan hanya peduli pada hari ini, tetapi menjamin keberlangsungan masa depan umatnya. Yang berikutnya keempat, Allah yang peduli atas masa depan kita. Dari Kejadian 8 kita belajar, Allah setia mengingat umatnya. Allah memimpin melalui proses. Allah membuka masa depan dengan harapan bukan kehancuran. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan sampai badai itu berlalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki tahun 2026 melalui firman Tuhan dari kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan 22 dengan tema Allah yang peduli atas masa depan kita, mengajak kita untuk melakukan 3 hal nyata. 1. Percayalah bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Jika tahun lalu hidup kita terasa berat, jangan mengira Tuhan meninggalkan kita. Ia yang adalah Tuhan mengingat dan sedang bekerja untuk kita. 2. Jalani proses dengan iman dan kesabaran. Tidak semua jawaban datang cepat. Tuhan sedang menyiapkan kita bagi masa depan yang lebih matang dan lebih baik, yaitu menyiapkan diri untuk menyambut masa depan yang penuh berkat. 3. Mulailah tahun baru dengan penyembahan dan syukur. Letakkan Tuhan sebagai pusat hidup dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Itu yang pertama dan awal dari semua rencana besar kita di tahun 2026. Saudara-saudari yang terkasih, awal tahun ini kita tidak melangkah sendirian. Seperti Nuh keluar dari bahtera menuju dunia yang baru, kita pun memasuki tahun 2026 dengan iman. Allah yang mengingat Nuh, Allah juga mengingat kita. Allah yang menuntun melalui proses, dialah Allah yang peduli atas masa depan kita. Mari melangkah dengan percaya.
karena masa depan kita ada di tangan Tuhan yang setia. Selamat memasuki tahun baru 2026, tahun kepedulian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini senantiasa menjaga, melindungi, dan mengasihi Bapa, Ibu, Saudara-saudari. Haleluya, amin. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu.